Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam franchise bisnis Indonesia. Baiklah sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan membagikan 5 proses membuat tim kita menjadi kuat dan hebat. Yang pertama adalah proses pembentukan. Nah, ketika kita merekrut pegawai sesuai dengan kriteria yang telah kita inginkan, tentunya tugas kita adalah membentuk tim yang sudah kita ambil, yang sudah kita seleksi dengan baik, ya, membentuk dengan yang baik, membentuk tim yang kuat. Nah, proses pembentukan ini butuh yang namanya pelatihan dan training, ya, pelatihan dan training sesuai dengan skill yang kita inginkan, sahabat semuanya. Nah, proses pembentukan ini yang nantinya akan menjadikan beliau prajurit yang siap tempur dan siap ditempatkan di mana saja berada. Nah, kita sebagai pemilik bisnis franchise, tentunya kita ini ingin, ya, bisnis kita ini menguasai sebuah medan pertempuran, menguasai sebuah wilayah, ya, wilayah yang kita target market, wilayah yang kita tuju, ya. Nah, dengan demikian tentunya kita mengharapkan tim kita, ya, itu harus siap pakai, ya, yang sudah kita latih, ya, dengan standarisasi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dengan pelatihan yang terus-menerus ini, nah, diharapkan, ya, pegawai itu memahami standar kerja, memahami sistem operasional kerja, dan juga memahami apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, itu yang pertama. Setelah kita melakukan proses pembentukan, proses yang kedua adalah proses menyatukan dengan tim, ya. Bahwasanya pegawai yang baik, pegawai yang bagus adalah yang beliau mampu bekerja sama dengan tim tentunya. Ya, jangan sampai setelah kita bentuk ternyata ketika kita tes dengan training, ya, kita tes dengan uji kerja, ternyata itu ada masalah, yaitu masalah di tim, sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, diharapkan proses inilah, ya, bisa menyatukan masing-masing bagian. Nah, ini tidak mudah sahabat semuanya, ya. Ini butuh yang namanya fokus, ya, karena letak disinilah kadangkala seorang pembisnis ini, ya, itu gagal dalam membentuk sebuah tim. Kenapa? Ketika kita sudah melakukan pembentukan, kemudian kita satukan, ternyata terjadi badai. Masing-masing membawa budayanya sendiri-sendiri, ya, masing-masing membawa perilakunya sendiri-sendiri. Ini manusia, bukan robot atau bukan mesin, ya. Sehingga dalam proses penyatuannya inilah, ya, kita harus memahamkan masing-masing individu, ya. Yang satu individu, ya, kita dapati beliau egonya tinggi, satu individu yang dia itu mengalah, ya. Terus kemudian satu individu lagi bisa jadi beliau menarik diri sehingga bisa keluar di tim kita, ya. Kita tidak ingin ini terjadi, ya, sehingga nantinya akan merepotkan kita, ya. Oleh sebab itu, sahabat semuanya, Anda sebagai tim leader, ya, sekaligus owner adalah mampu membuat masing-masing individu ini bisa bekerja sama, bersatu padu untuk mencapai tujuannya bersama. Nah, ketika proses yang kedua ini menyatukan sudah selesai, tingkatan yang ketiga adalah apa itu? Yaitu biasanya itu normal bekerjanya. Yang tadinya terjadi badai, sekarang bekerjanya saling memahami, ya, saling memahami antara satu dengan satunya, ya. Kemudian saling bekerja sama antara satu dengan satunya. Ini sudah ada terjadi kecocokan, ya, antara tim, ya, antara tim itu sudah terjadi kecocokan sehingga bekerjanya, ya, itu akan terasa nyaman, ya, pegawai kita ini nyaman dan kemudian memiliki semangat yang tinggi. Ini pada posisi yang normal, ya. Jika ini kita
lulus dalam uji tes ini, ya masih ada tingkatan yang keempat lagi prosesnya, yaitu apa? Proses peningkatan kerja. Jadi setelah normal, ya semuanya berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan SOP-nya, ya sistem kerjanya. Berikutnya adalah waktunya kita ya memetik hasil, yaitu kerja maksimal. Yang dihasilkannya pun itu akan maksimal. Semua bekerja ya bahu membahu untuk mencapai tujuan yang sama. Biasanya di sini ketika kita memberikan target, ya tim akan mengejar itu dan tentunya apa? Targetnya tercapai. Nah, ketika sudah proses 4 ini dilalui, nah proses yang kelima ini tidak kalah pentingnya. Ya, kadangkala ketika kita sudah mengetahui tim kita itu bekerja secara serius sungguh-sungguh untuk mengejar visi misinya, mengejar visi misi perusahaan, ya tentunya ada terjadi kejenuhan, ya karena apa? Kerjanya itu akan monoton, begitu-begitu saja. Nah, kita sebagai leader atau pemimpin harus memahami itu. Jika memang tim kita layak untuk kita jadikan leader baru untuk memimpin tim atau memimpin sebuah divisi, ya kita angkat, ya kita pindahkan atau kita promosikan. Tetapi ketika tim itu belum mampu, berarti kita pindah tugaskan ya ke tempat yang baru sehingga beliau memiliki suasana yang baru. Inilah yang nantinya akan menjadikan tim kita selalu segar, selalu bersemangat ya dan terus berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Sahabat semuanya, ini tentunya butuh namanya ketekunan. Ya, banyak ya owner-owner ya, banyak founder-founder ya yang gagal dalam membentuk tim sehingga beliau akan mengulangi lagi. Tetapi ingat, dengan kita terus mengulangi, terus kemudian dengan kita melatih, lama-kelamaan kita akan memahami dan lama-kelamaan kita akan mengerti proses ini. Dan ini akan dialami oleh semua pembisnis tentunya, baik pembisnis kecil maupun pembisnis besar. Biasanya kalau pembisnis besar itu beliau memang memiliki jiwa ya leadershipnya tinggi ya. Ini terbukti perusahaannya makin bertumbuh dan berkembang. Nah sahabat semuanya, 5 proses itulah yang harus kita lalui dalam membangun sebuah tim yang hebat dan yang besar. Dan ketika kita sudah membangun tim yang hebat dan besar ini, kita akan merasakan hasilnya, bahwasanya perusahaan kita makin lama makin bertumbuh dan makin berkembang. Ya, itu saja sahabat semuanya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, mohon bantu untuk subscribe, like, komen, klik tombol lonceng agar Anda mendapatkan video notifikasi yang menarik berikutnya. Salam sukses luar biasa untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.